Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Azza Salsabila, kelas BGMI 2A, NIM 21130008, ingin menyampaikan terkait perbedaan dan persamaan ushul fikih, dan qawaidul fikih. Menurut bahasa, kaidah fikih adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Sedangkan menurut istilah, kaidah fikih adalah kaidah yang termasuk dalam kategori ketentuan hukum dalam fikih, bukan ketentuan hukum usul fikih. Sebab meski bersifat umum, objek dalam kajian kaidah fikih adalah perbuatan manusia yang menjadi subjek dalam hukum. Contoh, kaidah tidak ada pahala kecuali dengan niat. Maksud dari kaidah tersebut adalah ketentuan hukum atas perbuatan manusia itu tidak memperoleh pahala kecuali jika ia meniatkan perbuatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum usul fikih yang diketahui berdasarkan kaidah-kaidah usul. Sebab objek materialnya adalah dalil syar'i dengan segala kondisinya dan hukum beserta berbagai kondisinya. Selanjutnya terkait ragam-ragam qawaid fikih. Kaidah fikih ada 5 ragam, yaitu yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan. Maksudnya yaitu segala urusan tergantung pada tujuannya. Tujuan utama disyariatkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan perbuatan adat, dan juga untuk menentukan tingkat ibadah satu sama lain. Contohnya, kita setiap hari kan mandi. Namun apabila mandi itu kita niatkan sebagai ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Sama halnya seperti mengeluarkan harta untuk zakat. Apabila tidak kita barengi dengan niat, maka niat ibadahnya akan berkurang atau bahkan tidak ada. Yang kedua yaitu kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. Maksudnya yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contohnya, apabila ada 2 orang yang mengadakan utang piutang dan keduanya berselisih apakah utangnya sudah dibayar atau belum. Sedangkan orang yang meminjamkan uang tersebut bersumpah bahwa utang tersebut belum dilunasi, maka sumpah orang yang memberi utang itu akan dimenangkannya karena yang demikian itu yakin menurut kaidah di atas. Dan hal itu dapat berubah jika yang utang dapat memberikan bukti-bukti baru atas pelunasan utangnya. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 3, kaidah yang berkenaan dengan kondisi yang menyulitkan. Kaidah ini menjadi sumber adanya rukhsah dan takhfif atau keringanan dalam melaksanakan tuntunan syariat yang karena sebab dan keadaan tertentu sangat sulit untuk dilaksanakan, seperti karena seseorang bepergian, sakit, terpaksa, lupa, kurang mampu, dan kesukaran yang umum dialami. Selanjutnya yaitu nomor 4, kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit. Contohnya, ada seseorang yang masuk ke hutan, sedangkan di hutan tersebut tidak ada makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan apabila dia tidak makan, dia akan menyebabkan mati. Maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya saja. Hal tersebut ada kaidah yang memiliki beberapa macam kaidah, diantaranya pertama, keadaan darurat itu memperbolehkan yang dilarang. 2, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkannya hanya sekedar kedaruratannya saja. Yang ketiga, kemandaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemandaratan yang sama. Yang keempat, menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Yang kelima yaitu apabila 2 kerusakan saling berlawanan atau bertemu, maka haruslah lebih diperhatikan yang lebih besar madaratnya dengan melaksanakan yang lebih ringan madaratnya dari keduanya. Selanjutnya ragam kaidah yaitu yang nomor 5 yaitu kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu apa yang dipandang baik oleh orang muslim maka baik pula di sisi Allah. Ada perbedaan antara al-adah dan urf.
Al-adah merupakan perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya logis, tetapi tidak semua menjadi hukum. Sedangkan uruf jika mengacu pada al-ma'ruf berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum, karena tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Contohnya yaitu hukum syariat menetapkan hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu. Maka ketentuannya dikembalikan pada kebiasaan dari desa atau beberapa kota tersebut. Selanjutnya yaitu terkait pengertian usul fikih dan qawaid fikih. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam artian sederhana, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Seumpamanya, dalam kitab-kitab fikih ditemukan ungkapan seperti mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya melakukan sholat itu disebut hukum syara. Tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Yang tersebut dalam Al-Quran hanyalah perintah mengerjakan sholat yang berbunyi aqimus sholat, yaitu yang artinya kerjakanlah sholat. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat tersebut disebut dengan dalil syara. Untuk merumuskan kewajiban sholat yang disebut hukum syara, yang disebut dalil syara itu ada aturannya dalam bentuk kaidah. Umpamanya, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara tersebut itulah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Selanjutnya yaitu pengertian dari qawaid. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah. Para ulama mengartikan kaidah secara etimologis dan terminologis, yaitu dalam arti bahasa, kaidah bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Seperti kata-kata qawaid al-bait yang artinya fondasi rumah, qawaid al-ad-din artinya dasar-dasar agama, qawaid al-ilm artinya kaidah-kaidah ilmu. Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu nahwu bahasa Arab, seperti maf'ul itu mansub dan fa'il kulli atau menyeluruh, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Adapun yaitu hubungan antara qawaid fikih dan usul fikih beserta qawaid usuliyahnya tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini sangat berkaitan, sangat saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syara atau fikih, yaitu ilmu-ilmu yang tersebut berbicara tentang hukum syara. Sedangkan usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode penggalian atau istinbat hukum dari dalil atau sumbernya. Metode penggalian hukum dari sumbernya tersebut harus ditempuh oleh orang-orang yang berkompeten. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Jadi, fikih adalah produk operasional usul fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tanpa melalui usul fikih. Ini sejalan dengan pengertian harfiah usul fikih, yaitu dasar-dasar atau landasan fikih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.